Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iqbal Hidayat dari Prodi BBA semester 4. Yang di sini saya akan menjelaskan di pelajaran psikologi yaitu tentang tinjauan metode teori belajar. Yang pertama, apa sih itu? Sebelum saya lebih lanjut menjelaskannya, saya akan membicarakan tentang landasan teori belajar. Pada dasarnya merupakan kegiatan mengenai bagaimana terjadinya belajar ataupun bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa tersebut. Jadi itu prosesnya gitu nah ya, prosesnya belajar itu. Berdasarkan teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih meningkatkan proses siswa ataupun proses perolehan siswa dalam pembelajaran tersebut sebagai hasil belajar. Teori belajar sendiri bermakna ausobel gitu ya. Dan berdasarkan teori belajar diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar. Terdapat beberapa teori belajar yang sering digunakan di dalam proses pembelajaran. Di antaranya itu adalah yang pertama adalah ada teori belajar kognitif. Yang kedua yaitu ada teori belajar konstruktivisme. Yang ketiga yaitu ada teori belajar bermakna Ausobel. Yang keempat yaitu ada teori belajar menemukan Brunner. Terus apa itu teori-teori tersebut? Nah, yang pertama yaitu tadi kan ada teori belajar kognitif kan. Nah, disebut yaitu dalam hal ini itu peran yang lebih besar adalah guru sebagai fasilitator dan buku sebagai pemberi informasi. Itu ya. Pengalaman belajar yang sesuai dikembangkan dengan ataupun pembelajar dengan proses yang sesuai dikembangkan dengan memperhatikan tahap fungsi kognitif. Teori tersebut itu bisa disebutkan sebagai teori pengalaman ataupun cara guru untuk memberikan kepada muridnya tersebut. Yang kedua ya ini teori belajar konstruktivisme ya. Teori belajar konstruktivisme atau biasa disebut dengan constructivist theories of learning adalah siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan sendiri informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Jadi gini, teori ini nih bisa dikatakan siswa yang mencarinya sendiri gitu. Sudah guru menerangkan, jadi cukup yang kalau sekarang ini metode pembelajaran di K13 itu. Guru cukup menerangkan sedikit, tapi yang lebih banyaknya adalah siswa tersebut yang mencari jawabannya sendiri. Siswa bertanya dan siswa juga harus mencari sendiri juga. Yang kedua yaitu, yang ketiga yaitu teori belajar bermakna Ausobel. Ausobel adalah seorang ahli psikologi yang berbidang kognitif. Inti dari teori Ausobel tentang belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitannya dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Jadi teori ini nih disimpulkan bahwasanya teori Ausobel itu tergantung diri kita sendiri ya. Meskipun guru kita sudah menerangkan panjang lebar kali tinggi, akan tapi kita tidak bisa fokus pada pembelajaran itu dan kita masuk kuping kanan keluar kuping kiri, percuma saja teori ini nggak akan berguna bagi anak itu. Akan tapi bagi anak yang cerdas, dia akan aktif sendiri gitu nah. Oh iya berarti ini guru itu menerangkan tentang ini, berarti saya harus ya ini. Berarti caranya itu pakai A kali E kali T, berarti saya harus A kali L kali T, bukan T kali A kali L, bukan gitu juga. Itu teori tersebut. Yaitu selanjutnya itu ada teori dengan teori belajar penemuan Brunner. Terakhir ya. Brunner berpendapat bahwasanya manusia mempunyai kepastian dan kecenderungan untuk berubah
karena menghadapi kejadian yang umum. Nah, di sini berarti tentang pengalaman itu belajar, ya. Ingatan mempunyai beberapa fase, yaitu waktu. Waktunya singkat, sangat singkat, ataupun extended short time. Yang kedua yaitu ingatan segera. Yang ketiga yaitu ingatan jangka pendek ataupun ingatan jangka panjang. Brunner menganggap bahwa belajar itu meliputi 3 proses kognitif, yaitu yang pertama itu memperoleh informasi baru, yang kedua itu pengetahuan baru, yang ketiga yaitu menguji revelasi dan ketetapan pengetahuan gitu. Nah, itu tadi saya tentang teori belajar ini. Jadi ada berapa teori belajar? Ada 4 teori belajar ya. Jadi ada 4 teori belajar. Jadi 4 ini sangatlah berfungsi gitu ya. Nah, dari 4 ini itu 4 penjelasan tadi itu sangatlah berfungsi dalam proses belajar mengajar. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.